Bapa kami yang di surga, kami ini adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Milik kepunyaan-Mu, bukan milik kepunyaan hamba Tuhan, bukan milik kepunyaan organisasi gereja, dan bukan milik kepunyaan pengurus. Oleh karena itu kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, agar setiap kami ini berjumpa dengan Engkau, dan berjumpa dengan firman-Mu, bukan berjumpa dengan perkataan hamba Tuhan. Hamba-Mu Tuhan hanya memiliki khotbah yang dipersiapkan. Hamba-Mu hanya memiliki tugas, waktu tertentu untuk boleh menjalankan khotbah. Tetapi Tuhan, Engkau yang memiliki firman, Engkau yang memiliki cinta, Engkau yang memiliki hidup kami, dan Engkau yang telah memberikan hidup putra tunggal-Mu untuk kami. Karena itu kami berdoa sekali lagi Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu pada sore hari ini tanpa terkecuali boleh bersua dengan firman-Mu, bersua dengan Engkau sendiri. Melalui pembacaan kitab suci, Tuhan sendiri bekerja di antara kami. Terima kasih Bapa, kiranya nama-Mu dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin. Saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Keluaran, Bapak Ibu, di dalam bulan-bulan ini. Saya ingin ajak kita untuk bersama-sama nanti merenungkan beberapa tema di dalam kitab Keluaran. Kita tentu tidak bisa eksposisi secara lebih mendetil kayak waktu eksposisi Filipi. Waktunya bisa agak sedikit panjang, Bapak Ibu. Filipi 4 pasal bisa 1 tahun, kalau ini 40 pasal bisa 10 tahun, jangan gitu. Kita buka dari Keluaran pasal yang pertama. Kita akan bacakan secara bergantian, Bapak Ibu. Ini ada 22 ayat tapi pendek-pendek. Saya akan bacakan ayat pertama, Bapak Ibu sekalian bacakan ayat kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-22. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Isakar, Sebulon, dan Benyamin. Seluruh keturunan yang beroleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Bapak Ibu sekalian, kitab Keluaran itu sangat tepat di dalam menyandang namanya. Isi dari kitab Keluaran adalah keluaran, gitu ya. Isi dari kitab Keluaran adalah bagaimana bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, bagaimana bangsa Israel itu diselamatkan oleh Tuhan. Ini menjadi salah satu motif yang sangat penting dan menjadi satu buah motif yang mungkin paling jelas yang digenapkan di dalam Perjanjian Baru. Saya percaya Bapak Ibu kita yang ada dalam gereja Injili, GRII juga Bapak Ibu, kita pasti pernah mendengar dan kita sudah sangat familiar dengan konsep bahwa Perjanjian Lama itu digenapkan dalam Yesus Kristus. Betul ya? Kita sangat familiar terhadap hal itu, bahwa Perjanjian Lama itu seumpama bayang-bayang, atau mungkin kalau zaman sekarang itu video atau foto atau surat, segala hal yang mana itu adalah asli, tetapi
beda ketika orangnya tiba. Saudara, pada waktu saya pacaran, Mbak Ujian, dulu ada sempat long distance, tapi pacaran saya sudah, maaf, tidak terlalu sama dengan Bapak Ibu sekalian yang jauh lebih senior dari pasal saya. Kalau dulu masih surat-suratan, gitu kan, pakai kertas, lalu nungguin pakai tukang pos, gitu. Lalu zaman lebih maju, pakai email. Saya sendiri sudah lebih maju lagi, nggak sekedar pakai email, tapi pakai rekaman suara, Bapak Ujian. Pakai rekaman suara itu pakai alat rekam kecil, hasilnya kecil sekali, cuma beberapa mega saja, bisa kirim-kiriman. Ada suaranya, lebih personal, Bapak Ujian. Tetapi suara itu adalah suaranya saya yang asli, yang didengarkan oleh dia. Tetapi ketika saya datang, tetap itu adalah menceritakan tentang pribadi yang sama, tapi dalam bentuk yang sangat berbeda. Kita kira-kira tahu, Bapak Ujian, bahwa suara itu adalah suara saya yang asli. Tapi ketika saya datang, itu adalah saya yang asli juga. Tidak lebih asli sih, tapi lebih genap. Kira-kira begitu ya. Agak sedikit aneh ketika misalkan pacar saya, istri saya sekarang begitu ya, lalu ketemu sama saya, lalu nggak mau sama saya, maunya cuma sama rekaman. Enggak, saya nggak mau, saya masih sibuk sama rekaman ini rekaman ini saya akan pelihara baik-baik, tapi saya ada depan matanya dia tinggalkan. Orang-orang Yahudi mirip kayak gitu, konyol ya mereka ya. Orang-orang Yahudi pada zamannya Tuhan Yesus, mereka sudah sangat tuh mengenal namanya perjanjian lama, mereka membaca perjanjian lama, dan mereka menantikan kapan waktunya tiba, sang penggenapnya datang. Dan ketika sang penggenapnya datang di depan mereka, mereka tolak, mereka maunya tetap sama yang suratnya, mereka maunya tetap sama rekaman suaranya. Konyol sekali. Nah, kita sudah sangat sering mendengar, Bapak Ujian, bahwa perjanjian lama itu digenapkan dalam Yesus Kristus. Tetapi, Bapak Ujian, tentu saja kita tahu bahwa setiap bagian perjanjian lama itu memiliki tingkatan, bukan tingkatan ya, memiliki tingkat, pakai kata tingkat lagi nggak apa-apa lah ya, memiliki tingkatan yang tidak sama di dalam kejelasan penggenapannya. Saya ambil contoh, Bapak Ujian. Misalkan ya, kita membaca kitab Amsal gitu ya. Misalkan kita baca kitab Amsal atau kitab Pengkhotbah gitu ya. Misalkan ya, saya baca ya sedikit, Bapak Ujian. Kitab Amsal misalkan ya. Gini. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Digenapkan dalam Kristus gimana ini? Begitu kan ya. Nah, tentu saja kita percaya bahwa perjanjian lama digenapkan dalam Kristus, tapi ada bagian-bagian kitab suci yang tidak sejelas itu untuk kita lihat, ini digenapkan dalam Kristus. Betul, perjanjian lama digenapkan dalam Kristus, tapi banyak bagian perjanjian lama yang memiliki tingkat kejelasan yang tidak sama. Nah, kitab Keluaran, Bapak Ujian, hampir kita tidak perlu penjelasan apa-apa untuk melihat bahwa itu digenapkan dalam Kristus. Hampir. Kata kalimat-kalimat perjanjian baru, penulis-penulis perjanjian baru banyak yang langsung memasukkan tanpa memberikan banyak penjelasan, Bapak Ujian, karena itu memang sudah sangat terlalu jelas, Bapak Ujian. Motif Paskah misalkan, motif tabernakel misalkan, motif menyeberangi lautan yang dipakai oleh Paulus untuk berbicara tentang baptisan di dalam Kristus Yesus, dibaptiskan dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Maka kita bisa melihat, Bapak Ujian, bahwa Keluaran merupakan satu buah motif yang sangat-sangat jelas untuk kita berbicara tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ada beberapa hal, Bapak Ujian, yang kita ingin tekankan dari bagian ini ya. Yang pertama, waktu kita berbicara tentang keselamatan, ada kecenderungan bagi kita orang-orang Injili untuk berbicara keselamatan itu adalah urusan jiwa kita suatu hari nanti masuk surga. Tapi tidak. Keselamatan bukan sekedar urusan jiwa kita nanti masuk surga. Sudah bisa bayangkan ya, bangsa Israel kira-kira perlu nggak sih dijajah oleh Mesir? Perlu nggak sih dibunuh oleh Mesir? Kalau bangsa Israel itu mendapatkan firman dari Tuhan Allah begini, bangsa Israel, ketahuilah, suatu hari nanti engkau akan masuk surga. Maka sekarang tahanlah engkau dalam penderitaanmu, tahanlah engkau dalam penderitaan ketika engkau dijajah oleh Firaun, tahanlah dirimu itu ya, kamu tahan di dalam penderitaan, tapi nanti suatu hari nanti engkau akan menerima upah dan masuk ke dalam sorga. Firaun nggak perlu bunuh orang Israel kalau perintah Tuhannya adalah demikian. Masalahnya Tuhan Allah mau membebaskan mereka, bukan cuma jiwa mereka, tapi Tuhan Allah juga membebaskan fisik mereka, Tuhan Allah juga membebaskan tubuh mereka. Maka Bapak Ujian, ketika kita berbicara tentang keselamatan, Bapak Ujian, kita orang-orang Injili perlu sedikit belajar meminjam mungkin tradisi karismatik begitu ya, tradisi karismatik yang kebablasan dan banyak salahnya begitu ya tentu saja. Tetapi mereka memandang dengan lebih serius yang namanya tubuh begitu ya. Nah, Tuhan Allah menciptakan kita itu bukan cuma kumpulan jiwa, tapi juga dengan tubuh. Maka hari ini ketika kita berbicara tentang soteriologi, bicara tentang keselamatan, kita tidak boleh lepaskan dengan yang namanya tubuh. Jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan, iya, tapi tubuh kita juga diselamatkan oleh Tuhan. Nanti ini akan menjadi satu buah motif yang kita akan terus bicarakan di dalam sepanjang khotbah ini, Bapak Ujian. Nah, yang pertama kita akan melihat sekali lagi, kitab Keluaran ini adalah satu buah kitab yang berbicara tentang penyelamatan. Nah, satu hal yang penting, Bapak Ujian, kitab Keluaran itu dibuka dalam bahasa Ibrani-nya pakai kata waw, W-A-W gitu ya, W-A-W. Itu adalah kata hubung. Wow gitu ya. Artinya adalah dan. Mungkin lebih tepatnya diartikan dan begitu dalam hal ini. Artinya bisa macam-macam kata hubung itu. Tapi salah satu artinya adalah dan. Sudah bisa bayangkan satu buah kitab dibuka dengan kata dan.
Kan agak aneh kan ya. Satu buah kitab yang dibuka dengan kata dan, tentu saja perlu ada kalimat sebelumnya. Maka Bapak Ibu, kita membaca kitab Keluaran tidak bisa langsung pada kitab Keluaran, tapi membaca kitab Keluaran harus di dalam kacamata kitab Kejadian. Demikian juga kalau kita perhatikan beberapa ayat awal menunjukkan nama-nama dan keadaan yang ada di dalam kitab Kejadian. Misalkan ya, Yusufnya belum mati, gitu ya. Saya coba bacakan ya. Orang Israel kemudian matilah Yusuf serta saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Berarti di bagian awal-awalnya Yusufnya belum mati. Padahal di dalam akhir kitab Kejadian kita melihat ada cerita tentang Yusuf mati. Jadi Bapak Ibu, kitab Keluaran itu dibuka dengan tulisan yang mengaitkan kita dengan kitab Kejadian. Nah ini penting Bapak Ibu, secara teologis penting ya. Kita berbicara tentang keselamatan, kita bicara tentang Exodus, bicara salvation, itu tidak boleh lepas dari yang namanya Kejadian. Sementara Kejadian itu sendiri berbicara tentang apa Bapak Ibu? Kejadian ya berbicara tentang kejadian, bicara tentang penciptaan. Saudara, kalau kita perhatikan ya, misalkan saya baca ya dalam ayat pasal 1 ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Saudara, kalau saya mengatakan kalimat ini, saudara mengingat sesuatu enggak? Enggak ya. Saya bacakan sekali lagi ya. Orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Teringat sesuatu enggak? Harusnya kita teringat sesuatu kan ya. Ini adalah kalimat yang di dalam kitab Kejadian diulang-ulang. Pertama kali ketika Tuhan Allah menciptakan manusia dikatakan bahwa beranak cuculah dan penuhilah bumi itu. Nanti pada zamannya Nuh diulang lagi. Lalu pada zamannya Abraham dijanjikan lagi. Maka bangsa Israel akan beranak cucu. Umat Tuhan akan beranak cucu. Itu adalah motif yang ada di dalam kitab Kejadian. Motif penciptaan. Nah, kitab Keluaran ini menunjukkan kepada kita bahwa kita diselamatkan untuk kembali kepada tujuan mula-mula penciptaan. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Keselamatan itu adalah membuat kita kembali lagi kepada tujuan mula-mula penciptaan. Maka kita perlu mengenal dengan baik yang namanya teologi penciptaan. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai gambar dan rupa Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu menjadi satu buah bagian penting ya. Kita orang-orang Injili agak miss bagian ini Bapak. Kita orang-orang Injili terbiasa untuk membaca Exodus, membaca Keluaran, membaca keselamatan lepas dari yang namanya penciptaan. Sementara orang-orang yang so-called kita panggil sebagai orang-orang liberal, itu mereka banyak sekali menekankan yang namanya penciptaan. Mereka menghargai yang namanya mandat budaya, mereka menghargai yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan dunia ciptaan ini, tetapi kurang menghargai yang namanya keselamatan. Sementara kita orang Injil lebih banyak berfokus pada keselamatan, tapi kita lupa kita diselamatkan untuk apa, Bapak Ibu. Agak sedikit kita perlu lengkap, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita percaya ada soteriologi, kita percaya ada keselamatan, tetapi kita diselamatkan untuk apa? Itu harus jelas. Kita diselamatkan untuk kembali kepada tujuan mula-mula penciptaan. Saudara, orang-orang zaman sekarang, Bapak Ibu, ada kecenderungan di dalam negara-negara yang agak lebih maju, Bapak Ibu. Mereka sudah taken for granted, atau setidaknya mereka tidak suka dengan kekristenan. Mereka nggak suka dengan teologi penciptaan. Mereka bikin alternatif baru, misalkan teori evolusi. Orang-orang Kristen ada yang pegang juga teori evolusi, nggak tentu non Kristen gitu ya. Tapi misalkan Darwinisme begitu kan ya. Mereka mengatakan bahwa saya tidak percaya penciptaan. Yang namanya penciptaan itu adalah pikirannya orang-orang kuno. Itu adalah pikirannya orang-orang dulu. Saya lebih modern. Saya punya teori yang lebih ilmiah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak diciptakan, bahwa seluruh dunia tidak diciptakan, tapi itu ada dengan sendirinya, Big Bang dan lain sebagainya. Lalu melalui teori evolusi kita ada sebagaimana adanya kita saat ini. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya teori evolusi atau Darwinisme. Darwinisme tidak identik dengan evolusi, tetapi mereka saling berkaitan gitulah kira-kira. Nah, Bapak Ibu, saya percaya ya, ketika orang-orang itu mengeluarkan teori yang namanya teori evolusi atau Darwinisme, itu bukan karena mereka terlalu pinter, bukan karena mereka terlalu saintifik, bukan karena mereka itu terlalu tidak beriman. Tapi Bapak Ibu, urusan utamanya adalah mereka tidak mau embrace teologi penciptaan. Karena apa? Penciptaan itu membuat mereka harus takluk kepada tujuan penciptaan. Sudah, orang menciptakan sesuatu diciptakan itu tidak pernah karena iseng. Legendanya, Bapak Ibu, sekali lagi ini legenda ya. Legendanya Thomas Alva Edison, itu ketika dia itu menemukan bola lampu dan sebagainya, itu melakukan percobaan sampai 1000 kali dan sebagainya. Saya nggak tahu ini valid atau enggak, itu apa. Kayaknya sumbernya juga nggak terlalu banyak begitu ya. Nggak sebanyak kitab suci kita. Cuman orang-orang sudah take it for granted, percaya sama Alva Edison, nggak percaya sama Alkitab. Agak aneh mereka itu. Nah, tapi kira-kira kalau andai kata segala umpama ya, kita percaya dengan legendanya ini. Edison menciptakan bola lampu dan lain sebagainya itu setelah 1000 kali pencobaan. Sudah bisa tanya sama Edison, ngapain sih kamu melakukan itu? Iseng.
daripada nganggur. Lalu nanti kalau sudah ketemu yang namanya sinar lampu buat apa? Ya nggak buat apa-apa. Ini mau buat produk iseng aja. Nggak mungkin kan Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang dilakukan, sesuatu diciptakan itu pasti ada tujuannya. Maka kita bisa berbicara tentang sesuatu itu betul atau salah. Nah, dunia kita kenapa tidak suka dengan teori penciptaan? Kenapa lebih suka dengan evolusi? Kenapa lebih suka dengan Darwinisme? Karena penciptaan itu mau nggak mau membuat mereka itu harus percaya bahwa ada tujuan, dan tujuannya itu yang menentukan adalah yang bikin mereka, yaitu Tuhan, gitu kan ya. Kita kalau percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, maka benar sama salahnya kita itu definisinya didefinisikan oleh yang menciptakan. Saudara, saya punya handphone, Bapak Ibu. Kalau handphone ini saya pakai buat telepon, saudara pasti nggak ada yang protes. Tapi kalau handphone ini saya pakai buat lempar-lemparan gitu ya, dan ini bukan bola, saudara pasti protes dan saudara mengatakan itu salah. Memperlakukan handphone sebagai bahan lempar-lemparan itu salah. Karena apa? Karena ada tujuannya. Handphone ini diciptakan sebagai alat untuk berkomunikasi, bukan sebagai bola untuk lempar-lemparan. Maka saudara bisa bilang betul atau salah. Orang-orang yang mengatakan diri saintifik, percaya evolusi dan sebagainya itu sebetulnya konyol. Saudara datengin saja dia, lalu pukul mukanya dia. Wah, begitu ya. Lalu dia marah kan ya. Saudara marah, saudara tanya, "Kenapa kok kamu marah?" "Karena kamu berbuat salah." Saudara tanya lagi sama dia, "Kok bisa salah sih?" Salah itu apa? Yang namanya salah dan betul itu harus ada tujuan, harus ada pencipta, Bapak Ibu. Tapi mereka menolak itu. Sekali lagi, Bu, penolakan terhadap teologi ciptaan. Kita sebagai orang Injili tidak secara terang-terangan mengatakan penolakan terhadap teologi ciptaan. Tetapi kadang-kadang kita lepaskan teologi ciptaan itu dari yang namanya penebusan kita, sehingga orang-orang Kristen, Bu, orang-orang Injili khususnya ya, seperti kayak kita ini banyak yang galau. Pekerjaan kita adalah dalam tanda kutip melulu saving souls. KKR, penginjilan, kita supaya masuk surga. Tapi kita lupa sebetulnya setelah orang itu jadi terima Tuhan Yesus, percaya pada Tuhan Yesus, sambil nyanyi sekarang ku milik Yesus, Yesus kun milikku, tapi dia belum ada di dalam rumah sakit dan belum akan mati dalam waktu 2-3 bulan ke depan, mau ngapain dia hidup? Kita bingung, Bu. Ya sudah, nanti kalau misalkan kita ya injili orang masih muda, lalu dia jadi Kristen, lalu gimana? Ya sudah, pekerjaannya dia adalah untuk nanti saving souls terus kemana-mana. Kita lupa, Bu, bahwa penebusan itu tidak pernah lepas dari yang namanya teologi penciptaan. Kita mesti tanya balik, saya ditebus untuk apa? Kembali kepada tujuan mula-mula kita diciptakan, untuk menjadi gambar dan rupa Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itulah panggilan kita, Bu. Nah, kita melihat, Bu, dalam bagian ini ya, ayat 7 tadi kita melihat orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Saudara, kita melihat dalam bagian ini sekali lagi apa yang direncanakan oleh Tuhan bagi mereka itu sedang digenapi. Apa yang direncanakan oleh Tuhan bagi rencana tujuan mula-mula penciptaan itu sedang digenapi. Nah, ini menjadi satu buah poin yang sangat penting, Bu. Kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu sedang melihat dan sedang hidup di Mesir. Kitab Kejadian dan kitab Keluaran itu dibaca itu oleh orang-orang Israel yang sedang akan dibawa keluar dari Mesir. Mereka mengalami situasi seperti apa, Bu? Mereka mengalami satu buah situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Pertama, keadaan mereka hidup sulit karena mereka itu dijajah, dianiaya. Di sisi yang lain, Bu, mereka juga diajak oleh Musa keluar di padang gurun, lebih susah lagi, Bu. Dianiaya di Mesir susah, dibebaskan dari Mesir juga susah, Bu, karena mereka mesti menghidupi satu buah set kehidupan yang baru. Sulit sekali. Keadaan mereka sangat tidak mudah. Mereka bolak-balik, problemnya adalah mereka kepengen balik ke Mesir. Pengen balik ke Mesir. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk sekali lagi ya, coba lihat sedikit hooknya dengan kitab Kejadian ya. Di dalam kitab Kejadian ya, bagian akhir, ada kalimat seperti ini. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi, aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Saudara, ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Yusuf di dalam penghujung hidupnya. Pada waktu penghujung hidupnya, Yusuf itu sedang mengalami apa sih? Kita melihat Yusuf itu sedang menjadi presiden operasional seluruh Mesir. Raja operasional. Rajanya tentu saja Firaun. Tapi raja operasional seluruh Mesir sebetulnya pada waktu itu siapa? Yusuf. Seorang Ibrani yang menjadi raja operasional di dalam satu buah kerajaan yang sangat besar dan sangat jaya pada waktu itu. Mesir, pada waktu itu adalah salah satu kerajaan yang mungkin ya di dalam areal itu ya adalah kerajaan yang paling jaya. Di satu sisi hanya satu-satunya negeri yang punya bahan makanan. Di dalam sisi yang lain, karena mereka adalah satu-satunya negeri yang punya bahan makanan, maka semua
semua bangsa-bangsa lain yang datang ke Mesir itu menjadi satu buah negeri yang sangat internasional, Bapak Ibu. Sudah cari orang dari ras apapun saja di sekitar timur dekat kuno itu adanya di mana? Di Mesir. Mereka harus pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Maka, Bapak Ibu, sekali lagi tingkat perekonomian di Mesir tentu saja akan majunya luar biasa. Maka, Bapak Ibu, sudah melihat Mesir itu menjadi satu buah negeri yang secara militer kuat dan menakutkan. Di sisi yang lain, secara ekonomi, budaya dan lain sebagainya, dia tingginya luar biasa. Di satu sisi takut untuk lawan Mesir, di sisi yang lain juga nggak kepengen untuk lawan Mesir karena Mesir terlalu indah, terlalu terlalu menawan, Bu. Dan Yusuf adalah presiden operasional dari negeri seperti ini. Maka, Bu, kita Kejadian itu sebenarnya ditutup dengan sangat happy ending, bukan? Sudah dalam keadaan seperti ini di dalam negeri yang sangat maju, dia presiden operasional. Tetapi, Bu, Yusuf mengatakan tidak, ini bukan happy ending. Maka dia berkata kepada saudara-saudaranya, saat ini janji Tuhan belum digenapi untuk aku, tetapi Tuhan akan memperhatikan kamu. Maka setelah aku mati, engkau harus membawa tulang belulangku balik ke dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kira-kira demikian, Bu. Kita diajarkan di dalam kitab Kejadian, Bu, bahwa dunia ini dengan segala kegemerlapannya, apapun saja kegemerlapannya, tetap kita dipanggil untuk kembali ke dalam ribaan Tuhan, ke dalam dekapan Tuhan. Nah, itu kalau mereka berada dalam satu buah keadaan yang sangat enak, Bu. Di dalam kitab Keluaran, mereka berada dalam satu buah keadaan yang sangat-sangat mengerikan, Bu. Mereka berada dalam keadaan di mana mereka itu ditekan dengan sangat berat. Itu adalah keadaan bangsa Israel ketika mereka membaca kitab Kejadian dan Keluaran. Maka, Bu, ayat 7 itu menjadi satu buah ayat yang penting, di mana memberikan satu buah assurance bagi mereka bahwa sebetulnya baik kedikdayaan bangsa Israel pada zamannya Yusuf sampai dengan kesengsaraan mereka pada waktu ini, yang terutama bukan disebabkan karena Mesir itu maju atau mundur. Yang terutama disebabkan karena apa? Janji Tuhan sejak Adam, Nuh, Abraham itu sedang digenapi. Tuhan sedang in charge. Ini menjadi satu buah hal yang sangat tidak gampang, Bu. Pada waktu itu, saudara kalau hidup di Mesir, saudara tanya tentang Firaun, semua orang tahu. Saudara tanya tentang kecantikan putri Firaun atau kecantikan itu permaisurinya Firaun, saudara itu adalah kecantikan yang tersebar luas kemana-mana, Bapak Ibu. Bahkan Firaun itu mungkin setengah dewa, kira-kira begitu ya. Ada konsep tentang kekekalan di dalam dirinya Firaun. Kalau enggak gitu, kenapa mesti ada mumi, Bu? Mumi itu adalah satu buah konsep untuk mengabadikan, kan ya. Dan memang teknik mereka maju sekali loh. Muminya bisa sampai ke sisa sampai sekarang itu hebat sekali, kan ya. Dengan balsemnya macam-macam. Mereka punya teori tentang keabadian dari Firaun, dari manusia, tapi khususnya untuk Firaun, misalnya untuk raja-raja mereka, sampai mereka ditaruh piramida dengan segala macam perhiasan yang mahal-mahal dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Firaun itu adalah sejenis deity, sejenis dewa. Kira-kira begitu ya. Jadi saudara kalau hidup di timur dekat kuno pada waktu itu, saudara kalau misalkan ditanya, siapa itu Firaun? Semua orang tahu. Tahu nggak tentang kecantikan putri Firaun? Semua orang tahu. Saudara berjual beli semuanya. Urusan kehidupan kita itu akan terikat dengan Firaun, ikon-ikonnya Firaun, Bapak. Tetapi dalam keadaan demikian, Tuhan Allah sedang mengatakan bahwa sebetulnya yang sedang terjadi adalah kehendak Tuhan sedang digenapkan. Rencana Tuhan sedang digenapkan. Saudara, ini agak sedikit mirip dengan kehidupan kita saat ini. Bukankah kehidupan kita saat ini, kita seperti kurang sedikit saja kita percaya bahwa manusia itu diatur oleh ekonomi, diatur oleh kekuasaan, diatur oleh power, semua itu yang saat ini sedang berjalan. Tetapi, Bu, diam-diam, secara tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu mencolok, kehendak Tuhan yang sebetulnya sedang digenapkan itu senantiasa. Seluruh sejarah dunia ini adalah satu buah sejarah di mana kehendak Tuhan sedang akan digenapkan. Meskipun kita itu bisa melihat atau tidak bisa melihat. Mereka tidak mudah. Mereka selama 400 tahun itu berada di Mesir, dan mereka selama 400 tahun sudah terbiasa untuk menjadi budak selama kurang lebih 4 generasi, berarti ya. 4 generasi terus-menerus menjadi budak, dan mereka punya mitologi-mitologi tertentu yang akan menegaskan bahwa mereka sungguh-sungguh adalah budak. Saudara, ada cerita-cerita di dalam timur dekat kuno, Bapak Usian. Saya pernah baca di dalam beberapa cerita ya. Ceritanya kira-kira begini, Bapak Usian. Ada dewa-dewa tingkat atas. Firaun itu dianggap sejenis dewa, bukan? Ada dewa-dewa tingkat atas. Dewa dunia perdewaan itu, dunia mereka politeis pada waktu itu. Dunia perdewaan itu ada dewa-dewa tingkat tinggi, dan dewa-dewa tingkat tinggi itu dilayani oleh dewa-dewa tingkat bawah. Dewa-dewa buruh, kira-kira gitu ya. Dewa-dewa yang working class, kira-kira begitu ya. Mereka terus bekerja untuk melayani dewa-dewa tingkat atas. Nah, suatu hari dewa-dewa tingkat bawah ini mungkin pada waktu hari buruhnya para dewa, nah mereka itu demo, bukan? Nah, mereka demo lalu mengatakan, kami tidak mau lagi melayani dewa, kami tidak mau lagi menjadi budaknya para dewa. Nah, dewa-dewa jahat ini akhirnya diserang sama dewa-dewa tingkat atas, disikat, dihabisi, dimatikan, peperangan yang dahsyat sekali. Lalu dewa-dewa tingkat bawah itu cabik-cabik, lalu darahnya muncrat-muncrat, bukan? Setelah darahnya muncrat-muncrat, itu darahnya dewa, bukan? Lalu diludahi sama dewa-dewa tingkat atas, setelah itu dicampur sama tanah, bukan? Lalu jadi apa, bukan?
jadi manusia. Itulah jati dirinya orang Israel. Mereka percaya bahwa mereka itu diciptakan, tubuh mereka itu terjadi karena apa? Mereka itu adalah percampuran antara darahnya dewa jahat para buruh dengan ludahnya dewa tingkat tinggi plus tanah, Bapak Ibu. Maka mereka sungguh-sungguh sangat percaya bahwa meskipun hidup mereka itu tidak enak, tetapi mereka juga nggak kepingin untuk berontak, karena mereka percaya bahwa inilah kami, Bapak Ibu. Semut itu nggak pernah akan kepingin jadi gajah. Sudah ada nggak di antara kita yang kepingin untuk jadi Superman misalkan? Nggak ada kan ya? Nggak ada di antara kita yang kepingin jadi singa begitu, nggak ada. Karena bagaimanapun juga, suka nggak suka kita menjadi manusia, kita tahu bahwa kita ini adalah manusia dan bukan gajah, begitu kan ya? Ini mungkin sedikit lebih jelas kalau kita lihat sistem kasta di dalam Hinduisme. Sistem kasta. Orang-orang di dalam kasta tertentu, mereka yang percaya bahwa mereka dilahirkan dari kasta tertentu. Orang di dalam kasta yang sangat bawah ya, kasta Sudra kalau saya tidak salah. Mereka bukannya happy, hore saya Sudra dan bukan Brahmana misalkan. Mereka bukannya bahagia sebagai Sudra, tapi mereka toh juga nggak kepengen untuk pindah kasta, karena mereka percaya bahwa kasta itu diberikan by kelahiran. Demikian juga mereka bahwa pada waktu itu, mereka percaya dengan mitologi itu, sehingga mereka percaya bahwa mereka adalah budak, Firaun adalah dewa, dan mereka diciptakan untuk melayani para dewa, yaitu Firaun. Maka ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak lagi melayani Firaun, dan Musa mengajarkan pada mereka bahwa kamu tidak diciptakan untuk menjadi budak, kamu diciptakan untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Itu menjadi satu buah hal yang sangat tidak mudah untuk mereka hidupi. Saudara, kalau zaman sekarang ya, saudara mendengarkan cerita seperti yang baru saya ceritakan, saudara mungkin berpikir, orang-orang kuno itu goblok-goblok ya, kok bisa percaya kayak begitu? Untung, puji Tuhan, kita kok hidup di dalam tahun 2015, sehingga kita tahu kalau manusia itu bukan campuran darahnya dewa jahat plus ludah plus tanah, bukan. Manusia itu adalah sel telur kecampur kecebong, lalu membelah, lalu jadi orang. Kita tahu zaman sekarang kayak begituan. Teori mereka itu mitos, teori mereka itu salah, karena itu mitos, tidak terbukti. Yang terbukti di atas laboratorium adalah telur ketemu sama sperma jadi orang, kira-kira begitu. Itu yang terbukti. Mereka itu percaya mitos. Saya ingin mengajak kita untuk melihat satu hal yang lain, bahwa sebetulnya di dalam kehidupan kita, dunia kita saat ini tahun 2015 bukan tanpa mitos. Kita juga punya mitos-mitos yang sebetulnya sedang diindoktrinasi oleh dunia kita di dalam kepala mereka. Mitos-mitos bahwa manusia itu harus kaya, manusia itu harus berkuasa, manusia itu harus hebat, manusia itu harus punya backing untuk hidupnya itu bisa nyaman, manusia itu harus bekerja untuk mendapatkan uang. Saudara pernah tanya nggak, ini betul-betul work that way atau sebetulnya mitos? Kita, Bapak Ibu, kayaknya sudah sangat-sangat jelas. Ya jelaslah, setiap bulan saya itu bekerja, dan setiap bulan saya ambil slip gaji dari perusahaan saya. Dan ketika saya berhenti bekerja, maka saya berhenti untuk terima slip gaji. Maka saya sudah percaya sangat jelas bahwa saya bekerja, dan karena saya bekerja saya mendapatkan uang. Tapi betulkah itu work that way? Di dalam kitab suci kita diajarkan bahwa kita memang harus bekerja. Bekerja itu adalah panggilan yang Tuhan Allah berikan pada kita. Kita dipanggil untuk mengelola talenta yang Tuhan kasih kepada kita. Tapi berkat itu datang dari Tuhan, bukan? Itu menurut kata-kata kitab suci. Kita tidak pernah sebetulnya menerima uang atau menerima kebahagiaan, menerima berkat itu dari perusahaan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Perkara Tuhan mau pakai perusahaan atau tidak lewat perusahaan, itu terserah Tuhan. Tuhan boleh pakai cara yang macam-macam. Tuhan boleh memelihara bangsa Israel melalui sungai Nil. Tuhan juga boleh memelihara bangsa Israel melalui batu di tanah padang gurun yang gersang, digebuk sama Musa lalu keluar airnya. Terserah Tuhan. Kadang-kadang kita mesti minum air dari dispenser, tapi kadang-kadang seperti pada zamannya Musa, airnya dikeluarkan dari batu. Terserah Tuhan, Bapak Ibu. Masalahnya adalah kita sudah sangat percaya kalau tidak lewat sungai Nil nggak ada air. Kalau tidak lewat pekerjaan saya nggak ada uang. Kalau nggak lewat dipelihara papa saya atau tidak lewat suami saya yang penghasilannya besar sekali, maka saya nggak bisa hidup, Bapak Ibu. Saudara, sekali lagi kita perlu bertanya, apakah ini mitos? Kita mungkin menjawab, enggak, ini sudah terlalu clear, ini bukan mitos, ini terbukti, scientifically proven. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama lihat ya, bagi mereka orang-orang timur dekat kuno pada waktu itu, saudara kalau tanya sainsnya mereka, ini bukan ilmu agama. Kalau mereka masuk dalam pelajaran biologi mereka, di dalam sekolah, ya pada waktu itu mungkin nggak ada pelajaran biologi ya, tapi yang scientifically proven pada waktu itu, dalam pengajaran-pengajaran resminya mereka, adalah bahwa mereka itu adalah campuran darah, ludah, dan tanah, Bapak Ibu. Itu juga saintifik pada zamannya mereka. Pada zaman kita, ini kita anggap saintifik. Tapi sebetulnya, saya percaya, dua-duanya nggak saintifik. Dua-duanya mitos, Bapak Ibu. Mitos. Saudara bekerja mati-matian mendapatkan uang banyak, mendapatkan kebahagiaan. Itu adalah mitos yang berusaha ditekankan oleh dunia kita. Dan seringkali seperti orang-orang Israel, kita nggak mau keluar dari mitos itu. Saudara mungkin
sedikit sulit untuk menerima hal ini, saya coba ambil jalan tengahnya. Tadi kita lihat jelas-jelas mitos. Sisi ini yang kita alami saat ini kita anggap pasti bukan mitos. Saya coba ambil jalan tengah ya. Nanti kita akan melalui jalan tengah ini, saya percaya kita akan sedikit lebih mengerti bahwa oh iya mitos. By the way, tadi pagi saya sudah khotbahkan, lalu muncul di dalam grup WhatsApp. Sudah ada yang baca atau enggak ya? Saya harap enggak terlalu banyak yang baca begitu ya. Jadi saya enggak sudah tidak dapatkan spoiler dari grup di GRI Malang tadi. Sudah tahu yang namanya penyakit masuk angin? Masuk angin. Sudah percaya dengan yang namanya masuk angin? Apa itu masuk angin? Masuk angin adalah satu buah penyakit di mana angin itu masuk di dalam badan. Lalu bagaimana penanganannya? Penanganannya beberapa hal. Pertama, sudah perlu punya minyak yang namanya adalah minyak angin. Jangan remason, Bapak Ibu. Salah minyak, itu nanti bisa terbakar, kepanasan. Jadi sudah kalau masuk angin, sudah perlu punya yang namanya minyak angin. Setelah minyak angin, sudah perlu punya koin dengan tingkat ketipisan dan derajat gosekan tertentu. Nah, kalau tepat, maka anginnya bisa keluar. Tandanya anginnya keluar, itu apa? Maka ketika anginnya itu keluar, itu akan meninggalkan bekas. Jadi kalau warnanya merah kebiru-biruan, itu berarti saudara sudah masuk angin dan digosok dengan tepat, maka anginnya keluar. Tandanya anginnya keluar apa? Warnanya gosong. Sudah pasti pernah mendengar mulai kecil. Lalu dikerok-kerok 2, 3, 4, 5. Enggak, kamu enggak masuk angin. Kenapa? Buktinya tuh enggak gosong. Begitu kan ya. Kalau sampai gosong, itu berarti masuk angin. Sudah percaya kalau itu adalah namanya penyakit masuk angin. Pada waktu saya dulu masih agak kecil, saya itu tubuh sakit-sakitan, sering ditusuk jarum. Lalu orang tusuk jarum itu, dia dengar gitu, tusuk jarum yang itu ahli untuk mengeluarkan anginnya kita. Caranya bagaimana? Dengan cara tusuk jarum. Setelah tusuk jarum, dia itu berkali-kali sendawa. Pokoknya yang tukang tusuk jarum yang ini sering sekali sendawa. Lalu terdengar mitos di mana-mana, bahwa ahli tusuk jarum itu, saya nggak usah sebut namanya, jangan-jangan saudara tahu ya, di Surabaya, bilangan Pondok Chandra begitu kan ya. Dia ngomong, itu ahli sekali untuk mengeluarkan angin. Buktinya apa? Buktinya ketika dia itu tusuk jarum orang, dia berkali-kali akan sendawa, mengeluarkan angin. Itu anginnya kita disedot melalui jarum masuk dalam tubuhnya dia lalu keluar. Sudah percaya itu enggak? Sudah percayakah kalau yang namanya masuk angin itu ada masuk angin? Ini dipercaya, ini scientifically proven, ada obatnya namanya tolak angin, supaya angin itu nggak masuk, dan kalau anginnya sudah masuk ya ditolak, supaya keluar gitu. Dan cara mengeluarkannya macam-macam. Kalau sudah takut dikerok sehingga sakit, sekarang ada cara yang lebih tidak menyakitkan, yaitu dikop, Saya bukan mau promosi ini semua, tapi coba tanya kepada dokter. Di GRI Malang ada dokter, Saudara coba tanya, sebetulnya apa sih penyakit masuk angin? Dia akan menjawab, ya Allah, gak ada yang namanya penyakit masuk angin. Gak ada itu masuk angin. Angin masuk di dalam badan, lalu terus dikerok-kerok pakai uang, pakai minyak tertentu, lalu terus anginnya keluar. Gak ada, itu adalah mitos. Tapi kita sudah secara turun-temurun percaya, pokoknya kalau diginiin enak begitu kan. Lalu sudah ngajarin kepada anak saudara gitu, sudah ngajarin kepada cucu saudara juga gitu. Tapi sebetulnya itu mitos atau betul-betul terjadi. Melalui jalan tengah ini kita akan lihat, ada hal-hal yang saudara percaya bahwa itu begitu cara bekerjanya. Sungguh-sungguh begitu. Saudara sungguh-sungguh percaya bahwa ini yang terjadi. Tapi sebetulnya enggak loh. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa itu adalah masuk angin dan anginnya keluar ketika melakukan hal. Padahal sebetulnya enggak terjadi demikian. Demikian juga orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka percaya bahwa sungguh-sungguh kami itu terbuat dari darah dan ludah dan tanah. Demikian juga kita pada saat ini, kita sungguh-sungguh percaya, bukan scientifically proven, sungguh-sungguh percaya bahwa melalui pekerjaan kita terpelihara, melalui tabungan kita, kehidupan kita itu secure. Saudara, yang namanya security, yang namanya asuransi dan lain sebagainya, itu bukan karena kita punya tabungan, bukan karena kita punya properti, bukan karena macam-macam, tapi karena Tuhan yang menjaminkan kehidupan kita. Ada lagunya kan ya, kita saking nyanyinya sambil bohong gitu, blessed assurance, sama jaminan mulia begitu kan ya, jaminan mulia kita nyanyinya tapi sambil bohong, karena dalam hati kita percaya bahwa jaminan mulia kita adalah apa? Properti, tabungan dan sebagainya. Kita sudah percaya tanpa tanya, tapi sesungguhnya sekali lagi itu adalah mitos. Meskipun Mesir kelihatan begitu kuat, meskipun kelihatan seluruh agenda mereka yang pada waktu itu sedang berjalan, tetapi kitab suci menyatakan bahwa tidak, kehendak Tuhan yang sedang berjalan. Lihat bahwa bangsa Israel terus-menerus berkembang biak, bertambah banyak. Itu menunjukkan kalau kehendak Tuhan sedang digenapkan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita, saat ini kita lihat kanan, kiri, atas, bawah, semuanya kayaknya seluruh agenda dunia kita itu berjalan dan kita tanpa tanya percaya. Mari kita bertanya, mari kita berani untuk menjadi orang Kristen yang berani untuk bertanya, betulkah ini work that way? Betulkah the way the world is, kira-kira begitu ya, caranya dunia dan seluruh kehidupan ini beroperasi, betulkah caranya kayak begitu?
Kita perlu bertanya sekali lagi, Bu. Saya bukan mengatakan seperti ini untuk encourage kita untuk tidak usah bekerja, tidak usah tuntut ilmu tinggi. Bukan, Bu. Kita perlu untuk tuntut ilmu tinggi. Kita perlu untuk bekerja. Karena apa? Pertanggungjawaban talenta. Tuhan Allah berikan kepada kita kepintaran sehingga kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Allah karuniakan kepada kita talenta untuk bekerja, maka kita harus lakukan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu bagaimana dengan penghasilan kita? Tuhan kasih. Perkara Tuhan mau kasihnya melalui perusahaan atau melalui non perusahaan, terserah Tuhan. Tuhan bisa memeliharakan kita. Tuhan Allah kita, nanti kita akan lihat, dia bisa memberikan kepada kita melalui cara yang macam-macam sekali. Lalu kita melihat dalam bagian ini bahwa ketika kehendak Tuhan digenapi, Firaun, ketika kehendak Tuhan digenapi, Firaun, dunia pada waktu itu menganggap bahwa digenapinya kehendak Tuhan itu adalah problem. Hal yang sama, yaitu bangsa Israel berkembang biak. Kitab suci mencatat penggenapan kehendak Tuhan. Firaun melihat ini masalah. Maka Firaun bertindak. Nah, tindakan-tindakannya pertama-tama adalah dengan melakukan perbudakan. Mereka dilakukan perbudakan, jadi Firaun berpikir-pikir, wah, orang banyaknya kayak begini, kalau dibunuhin semua, ya agak sedikit tidak bijak secara politis. Sudah membayangkan membunuh orang sedemikian banyak, itu secara politis tidak bijak, secara ekonomi juga agak mahal. Upaya genosida seperti itu tidak baik. Maka dikasih saja satu buah upaya. Mereka perlu populasinya dikendalikan, perlu ada keluarga berencana, KB pada waktu itu. Jadi mereka jumlahnya harus cukup banyak untuk bisa menjadi budak, tapi jangan sampai terlalu banyak dan terlalu kuat untuk bisa memberontak. Cara pertama perbudakan, tapi perbudakan nggak jalan, nggak jalan. Mereka terus saja berkembang biak, bertambah banyak. Maka mereka pakai cara yang lebih ekstrim, yaitu dengan cara pembunuhan. Bunuh itu bayi-bayi orang-orang Ibrani. Tapi kita melihat cara yang dipakai selain membunuh bayi-bayi pada waktu dia melahirkan, karena nggak terlalu works juga karena ditolong oleh perempuan-perempuan. Nanti kita akan ke sini, Selanjutnya dikatakan apa? Kamu, seluruh orang Israel, bukan cuma bidan-bidan, seluruh orang Mesir kalau ketemu bayi orang Ibrani, coba lihat. Kalau laki, cemplungkan dalam sungai Nil. Kalau perempuan, biarkan hidup. Saudara, ini menjadi satu bagian menarik ya. Ketika di dalam bagian ini kita melihat Firaun untuk mencemplungkan orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Sungai Nil itu apa, Sungai Nil adalah sumber kehidupan di Mesir. Maka ini menjadi satu buah poin teologis yang penting ya. Jadi sesuatu yang adalah sumber hidup bagi Mesir itu tepat kebalikan bagi orang Israel. Itu akan menjadi sumber kematian bagi mereka. Sesuatu yang oleh Mesir, oleh dunia mereka pada waktu itu dikatakan bahwa ini adalah sumber hidup. Kejar ini, kamu harus ke sini. Tapi bangsa Israel ketika ke sana mereka itu akan mati. Karena mereka akan dimatikan di sini. Ini menjadi satu buah bayangan yang gambaran yang baik ya untuk kehidupan kita saat ini ya. Saya suka untuk mengulang kalimatnya Tim Keller, Dia mengatakan bahwa apapun saja di dalam dunia ini yang kelihatan begitu indah, begitu menarik, dan kita anggap bahwa kita akan mendapatkan kehidupan dari sana, pada gilirannya kehidupan kita akan dimakan oleh hal itu, Apapun saja yang kita anggap sumber hidup selain dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia akan mematikan kita. Itu akan memakan kita hidup-hidup. Saudara yang merasa bahwa melalui pekerjaan saya akan memperoleh kehidupan saya. Orang-orang yang punya pikiran sedemikian, maka dia bekerja untuk pekerjaan itu sendiri. Bekerja for the sake of pekerjaan itu sendiri, Dia berpikir bahwa melalui pekerjaan ini saya betul-betul akan mendapatkan kehidupan. Mereka terus-menerus akan menghabiskan waktunya dalam pekerjaan ini. Maka kita akan melihat orang-orang seperti ini, kesaksian dan kejadian seperti ini saya percaya kita tahu banyak sekali. Satu demi satu, lihat kesehatannya dikorbankan, keluarganya dikorbankan, relasi suami istrinya dikorbankan, maka kehidupannya jadi kacau kalau korban. Karena apa? Mereka pikir mereka akan memperoleh pemeliharaan dari situ. Tetapi sungai Nil itu menyebabkan kematian bagi Israel. Tuhan Allah akan memberikan kepada mereka satu buah alternatif kehidupan yang lain. Tuhan Allah bisa berikan kepada mereka air, cuman bukan melalui sungai Nil. Melalui apa? Melalui batu di padang belantara yang sangat gersang itu, ketika batunya dipukul maka keluar airnya, Sekali lagi, ini tidak mudah. Untuk saudara percaya khotbah seperti ini tidak mudah, Tapi saudara kalau percaya bahwa Alkitab kita itu belum expired, ya mau nggak mau harus percaya. Kenyataannya bangsa Israel dicemplungkan dalam sungai Nil. Kalau mereka mau tetap stay dengan cerita Mesir, ya mereka masuk sungai Nil semua. Kira-kira begitu, kalau mereka mau stay dengan agenda dan ceritanya Mesir. Tapi kalau mereka mau berjalan dengan agendanya Tuhan, ya mereka harus menghidupi berjalan di padang gurun. Kalau nggak ada air gimana? Kalau nggak ada makanan gimana? Ya nggak tahu. Tapi faktanya, Tuhan Allah terus pelihara mereka. 40 tahun mereka ada di padang gurun, Dan terus-menerus ada pemeliharaan Tuhan sampai mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, dan terus sampai dalam perjanjian baru kehidupan mereka terus terpelihara. Faktanya demikian, Mereka terus terpelihara. Tapi sekali lagi ini hal yang tidak mudah, Kita perlu saat ini belajar dan berhati-hati untuk
mawas terhadap mitos doktrinnya dunia kita. Kamu akan memperoleh kehidupan karena ini, kamu akan memperoleh bahagia karena ini, kamu akan memperoleh kesenangan karena ini. Hati-hati, orang-orang yang terjerat yang namanya narkoba, orang-orang yang terjerat yang namanya seks bebas, yang terkena penyakit-penyakit seksual, ketika ditawarkan, kira-kira mereka itu menawarkan apa sih? Ayo, pergi ke tempat pelacuran yuk, pergi ke tempat pelacuran yuk, supaya nanti kamu kena AIDS. Masa tawarnya gitu? Enggak kan ya? Orang-orang yang mau kena narkoba, orang yang pertama kali nawarin narkoba, dia tidak mengatakan begini, ayo coba kamu suntik ini ya, coba kamu minum pil ini. Karena apa? Setelah minum ini, kamu akan kecanduan, badanmu akan kurus, matamu akan cekung, setelah itu kamu akan mati dengan sangat menderita. Orang kalau begitu kan mana ada yang kena, Bapak Hujan? Ya nggak ada yang mau narkoba, Bapak Hujan. Orang yang ditawarkan narkoba, ditawarkan seks bebas, ditawarkan segala macam alternatif, Bapak Hujan, bentuk ekstrimnya ya. Mereka semua ditawarkan bahwa ini akan memberikan engkau kebahagiaan. Tapi faktanya, kehidupan kita akan dihabisi oleh itu semua. Itu dalam bentuk yang sangat ekstrim. Tapi kita seringkali menemui bentuk-bentuk yang lebih tidak ekstrim. Misalkan kamu itu harus bekerja baik-baik, kamu harus punya tabungan yang banyak, kamu harus sekolah tinggi-tinggi, lalu kamu nanti itu memperoleh pekerjaan yang mendapatkan gaji yang sangat banyak, dan dengan demikian kamu akan memperoleh bahagia yang besar. Hati-hati, Bapak Hujan. Itu sama dengan narkoba. Hati-hati, itu nanti akan sama dengan seks bebas, Bapak Hujan. Kita akan kejar di sana habis-habisan dan kehidupan kita itu akan mati. Sekali lagi, saya bukan mau mengatakan jangan bekerja. Kita tetap harus bekerja karena pertanggungjawaban talenta sangat maksimal di hadapan Tuhan. Tapi kita akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan percaya kalau ada orang yang mengajarkan pada kita bahwa ada sumber bahagia, ada sumber hidup, ada sumber yang akan menaruh satu buah kepuasan jiwa kita selain daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kehidupan kita akan dimakan habis. Itu akan menjadi sungai Nil bagi kita. Kita pikir saya akan menyesap kehidupan melaluinya, tetapi kita ini mengatakan bahwa melalui sungai Nil bangsa Israel akan dimatikan. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya Tuhan membebaskan mereka. Ini satu buah bagian yang sangat menarik dalam bagian ini ya. Tuhan Allah membebaskan bangsa Israel itu ya. Dari pemunahan ini ya, Tuhan Allah menyelamatkan mereka melalui siapa, Bu Jan? Dalam bagian ini kita melihat melalui para bidan. Bidan itu apa? Ada poin penting, Bu Jan, tentang bidan di dalam pasal pertama kitab Keluaran ini. Saudara kalau perhatikan ya, kalimat yang menyangkut kata bidan, cerita yang menyangkut bidan, itu ada di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Ada 7 ayat, Bu Jan, dari 22 ayat. Sekitar sepertiga dari seluruh pasal pertama ini cerita tentang bidan, Bu Jan. Saudara, kalau kita zaman sekarang, saya sebutkan seperti ini, kita mungkin nggak terlalu dapat ini ya, sense anehnya ya. Tapi sekali lagi ya, bangsa Israel pada waktu itu sedang diperbudak oleh Mesir, satu buah negeri yang paling didaya, paling kuat pada waktu itu. Maka saudara kalau berpikir siapa yang akan membebaskan mereka, saudara nggak berpikir tentang wajahnya bidan. Saudara pernah nonton film-film tentang penyelamatan ya? Saudara kalau misalkan nonton American Sniper, saudara nonton misalkan Lone Survivor, atau nonton apapun saja, film di mana ada jagoan yang disandra, Olympus Has Fallen, macam-macam lah, film-film action gitu. Kalau ada jagoan atau ada orang-orang penting yang disandra oleh teroris atau musuh yang kuat, saudara membayangkan nanti seluruh ceritanya akan ada cerita seperti apa? Cerita drama, begitu enggak kan ya? Saudara akan membayangkan cerita action, akan ada banyak tank, akan ada banyak peluru, akan ada banyak ledakan api, cipratan darah. Saudara akan bayangkan seperti itu. Akan ada pesawat-pesawat tempur untuk apa? Menggempur musuh yang kuat supaya ada pembebasan. Mesir pada waktu itu, sekali lagi ya, adalah negara yang paling besar. Seluruh perangkat militer, ilmu militer yang paling tinggi ada di mana? Ada di Mesir. Maka saudara membayangkan membebaskan bangsa Israel dari tangan Mesir itu harus ada kekuatan yang dahsyatnya luar biasa. Entah dari Babilonia kuno, entah dari Assyria kuno, atau dari mana, nggak tahu, Bu. Tapi di sini kita melihat ada cerita yang sangat dominan di dalam pasal pertama, yaitu para bidan, para perempuan, Bu. Sampai dalam pasal 2 motif ini nanti akan terus berlanjut, Bu. Yaitu apa? Para perempuan. Tuhan Allah melepaskan mereka dari cara yang sangat tidak biasa, yaitu melalui para perempuan. Sekali lagi, ini membuat kita untuk connect dengan kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu menceritakan kepada mereka bahwa apa? Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang menyelamatkan dalam kitab Keluaran. Tapi Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang menciptakan dari ketiadaan. Jati dirinya bangsa Israel itu kan sangat dipengaruhi dan sangat diwarnai oleh ketiadaan, nothingness. Abraham dan Sarah itu kan tiada telurnya. Itu sesuatu yang sudah mirip dengan tidak ada gitu. Sarah itu bisa dikatakan hampir mirip dengan tidak ada gitu. Karena apa? Sebagai seorang perempuan, dia itu pertama lansia, kedua mandul, ketiga mati haid. Ini triple hit combo. Orang kalau main game kena pukulan triple hit combo ini sudah susah untuk menang, Bu. Sudah lansia, mati haid, mandul lagi. Itulah nenek moyangnya orang Israel, Bu.
dilahirkan dari ketiadaan. Seperti halnya Tuhan Allah menciptakan dari ketiadaan. Sekarang perempuan ini juga melahirkan dari ketiadaan. Demikian juga nanti selanjutnya kita melihat bukan cuma Sarah, kita melihat ada yang namanya Ribka. Nanti kita melihat ada yang namanya Rahel. Semua cerita tentang nenek moyangnya orang Israel, bukan semua sih, banyak sekali nenek moyangnya orang Israel yang diwarnai dengan cerita-cerita mandul, 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 mandul. Teologi kitab Kejadian, Tuhan Allah memang menciptakan bukan dengan bahan tertentu, dari ketiadaan. Maka Bapak Ibu, ketika bangsa Israel pada waktu itu melihat kanan, melihat kiri, melihat atas, bawah, mereka melihat semuanya Mesir, semuanya kekuatan Mesir, tidak ada cara, hopeless bagi kami untuk bisa diselamatkan. Tuhan Allah mengajak mereka untuk lihat, masih bisa. Bagaimana caranya? Tuh, ada para perempuan. Mana bisa perempuan membebaskan? Justru ini poinnya teologi Kejadian. Tuhan Allah itu membuka jalan. Tuhan Allah bisa membuka jalan. Sudah, di dalam kehidupan kita ya, kadang-kadang kita itu bisa desperate ya. Kita merasa bahwa tidak ada pertolongan lagi, nggak ada keselamatan lagi. Kalau apa? Kalau gantungan utama kita sudah nggak bisa lagi digantungin. Orang yang sudah sekian puluh tahun ya, misalkan menggantungkan pekerjaan dalam satu buah perusahaan, lalu dipecat atau kena PHK, dia akan bingung sekali, dia akan kelimpungan sekali. Dia pikir bahwa apa? Bahwa sudah nggak ada jalan lagi. Dan baik kalau nggak ada jalannya. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang bikin jalan dari ketiadaan. Ketika mata kita lihat kanan kiri nggak ada pintu, Tuhan Allah bisa bikin pintu. Lihat kanan kiri padang gurun, Tuhan Allah keluarkan air. Lihat kanan kiri padang gurun, Tuhan Allah kasih roti. 40 tahun berapa ton roti setiap harinya untuk 2 juta orang ya. Kita nggak tahu berapa gram satu roti, tapi kayaknya satu buah roti itu bukan 10 gram, ya kan? Satu buah roti bukan 10 gram kan? Saya kalau bikin kopi itu 10 gram takarannya. Satu buah cangkir kecil itu takaran kopinya itu 10 gram. Itu kopi yang fine tastingnya. Tapi kopi 10 gram itu untuk nimbang 10 gram, saya harus pakai timbangan yang itu loh, elektronik loh. Jadi taruh nambah berapa itu sedikit sekali. 10 gram itu sedikit sekali, Bos. Bangsa Israel tentu saja kalau makan 10 gram nggak akan kenyang satu hari. Nah, 2 juta orang, Bos, makan roti berapa ton setiap hari di padang gurun. Itu caranya Tuhan Allah. Itu adalah the God of Exodus. Tuhan Allah yang ada di dalam kitab Keluaran memberi makan dari ketiadaan di padang gurun, keluarkan bertonton roti setiap hari selama 40 tahun, demikian terus. Teologi kitab Kejadian, dia membuka jalan, membuat dari tidak ada menjadi ada, membuat anak dari perempuan-perempuan hamil. Itu yang terjadi dengan jati dirinya orang Israel. Maka saat ini ketika mereka berpikir bahwa hopeless, lihat kanan kiri nggak ada jalan semuanya, Tuhan Allah yang bikin jalan melalui para perempuan ini. Dan sekarang kita lihat, Bos, di dalam kehidupan kita ya, kalau kita punya Tuhan yang bereputasi seperti ini, masa masih bisa sih kita desperate? Masa masih bisa sih kita hopeless? Boleh sih kita hopeless, tapi mari kita ingat, Bos, ketika hopeless betul-betul gak ada pintu, Tuhan Allah kita punya reputasi sebagai sang pembuat pintu. Sudah, reputasi itu penting ya. Banyak di antara kita yang mungkin ya, saya duga tidak terlalu banyak membenamkan diri dalam kisah-kisah kitab suci, sehingga kita itu terlepas dari reputasinya Tuhan, dan kita banyak sekali bergantung kepada reputasinya dunia kita. Sekali lagi ya, kita kalau tidak rajin baca Alkitab, nggak rajin saat teduh, nggak suka yang namanya baca Alkitab dan sebagainya, maka kita agak sedikit terlepas dari kisah-kisah kitab suci, sehingga kita terlepas dari reputasinya Tuhan Allah kita. Saudara, reputasi itu penting. Dokter itu bisa mahal karena apa? Hoki misalnya gitu ya, hoki. Begitu buka-buka tahu-tahu rame, pasang harga mahal, semua orang datang aja. Enggak kan, Bos? Dokter mahal laku karena apa? Dokter itu ya konon sakti. Kanker stadium 4, ada yang sembuh, yang mati ada 17, Bausan. Tapi ada yang sembuh 1 langsung reputasinya membahana kan kemana-mana gitu ya. Dokter kalau punya reputasi harganya bisa mahal. Saudara, kita sudah sangat tergantung dengan reputasi yang ditanamkan oleh dunia kita. Pekerjaan kita punya reputasi selama 40 tahun untuk memelihara kehidupan kita dan keluarga kita. Istri, anak, semua itu punya reputasi selama bertahun-tahun memberikan kebahagiaan bagi kita. Reputasi mereka sudah ada puluhan tahun, Bausan. Tetapi Tuhan Allah kita punya reputasi berapa tahun? Pada waktu anaknya koko saya itu lahir, Bapak, seorang anak yang dinantikan selama lebih dari 5 tahun, gak hamil-hamil, pakai cara medis macam-macam, gak hamil-hamil, Bapak. Maka begitu anak itu lahir, kita akan takut dan khawatirnya besar sekali. Begitu lahir, itu panjangnya tidak lebih panjang dari dasi saya ini, lebih kecil dari mainannya anak saya. Anak saya punya boneka, dia lebih kecil dari bonekanya anak saya. Maka begitu lahir, di satu sisi, puji Tuhan, Tuhan Engkau mendengarkan doa kami selama 5 tahun. Tapi kami juga agak sedikit ragu-ragu. Bayi ini bertahan gak ya, kok kecil begini, waktunya juga belum cukup, tapi dia sudah keluar, lalu mesti ditaruh di dalam inkubator. Saya lihat gini ya, cece saya itu ketakutan yang Tuhan, dia nangisnya kok pelan, geraknya gak banyak. Saya katakan, anak ini feminim, tenang saja. Bayi perempuan harus feminim. Agak sedikit repot kalau seperti anak saya, teriaknya gak karu-karuan begitu ya. Wah,
Kalau bayi perempuan memang harus feminim, geraknya enggak gitu banyak. Dalam hati saya takut sebetulnya. Lah iya ya, yang lainnya geraknya kok banyak, nangisnya kok kenceng, ini nangisnya kok cuman bayi baru lahir kok bisa tidur. Ngeknya 3-4 kali tidur. Ngeknya 3-4 kali tidur. Wah, mungkin anak ini feminim sekali. Saya ngomong sama cici saya menghibur dia. Padahal dalam hati saya juga ketakutan. Lalu dokternya ngomong faktanya masih dimasukkan ke dalam inkubator. Lalu cici saya ngomong sama saya, "Kuan, hati-hati loh, di dalam inkubator itu nanti bisa terlalu panas." Lalu ada beberapa kasus bayi yang masukkan dalam inkubator terlalu panas, akhirnya terbakar dan mati begitu ya. Wah, saya bilang tenang rumah sakit itu punya reputasi, dokternya punya reputasi, bos. Orangnya sudah tua sekali gitu, agak sedikit takut juga sebetulnya. Kalau tua sekali megang bayi bisa megang sendok aja begini bos. Tapi dia sudah reputasinya tuh hebat lah, konon itu sudah membantu anak, ratusan anak, mulai dari generasi atasnya sampai kepada satu generasi di bawahnya. Sudah 2 generasi ini punya reputasi yang sangat handal sebagai dokter anak. Maka saya ngomong sama cici, tenang sih, dokter ini terkenal. Sudah zamannya koko sepupu saya, sampai sekarang koko sepupu saya punya anak, sampai koko saya sendiri punya anak, dia semua yang pegang, pasti aman. Rumah sakit punya reputasi, dan rumah sakit ini kok belum pernah ya kedengeran ada orang yang kebakar dalam inkubatornya dia. Tenang ada reputasinya dalam rumah sakit itu. Tapi begitu cici saya telepon selesai, saya sebetulnya dalam hati juga takut. Apa ya bisa ya. Lalu saya berdoa di hadapan Tuhan. Nggak tahu bagaimana, Bu Ujan. Tahu-tahu muncul di dalam kepala saya muncul kalimat, bukan dari saya, bukan saya rancangkan, tapi dalam kepala saya muncul kalimat seperti ini. Tuhan, bayi ini bukan punyanya dokter, bukan juga punyanya rumah sakit, bukan juga terutama punyanya koko saya atau punya saya. Bukankah anak ini adalah punyamu, Tuhan? Kalau dia adalah anaknya dokter akan taking care dengan sangat baik. Lebih baik daripada kalau bukan anaknya dia sendiri. Tetapi dokter itu punya reputasi berapa puluh tahun sih Tuhan? Sementara engkau Tuhan punya reputasi berapa tahun? Sudah dated sampai ke dalam perjanjian baru, sudah 2000 tahun Tuhan kita punya reputasi sebagai Allah yang setia. Ke belakang sampai zamannya Musa mungkin lebih dari 2000 tahun lagi. Dan sampai kepada penciptaan, berapa ribu tahun Tuhan kita punya reputasi sebagai Allah yang setia dan menyelamatkan. Kitab Keluaran, Bapak Usian, kalau kita memendamkan diri dalam cerita-cerita seperti ini, Bapak Usian, saya percaya kehidupan kita akan sangat stabil. Gak perlu kita itu menjadi apa? Ketakutan dan sebagainya. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang ada reputasinya. Reputasinya lebih panjang dari siapapun juga, Bapak Usian, sebagai Allah yang menyelamatkan. Apalagi, Bapak Usian, kalau kita baca Kitab Keluaran ini dari kacamata perjanjian baru, kita sudah ternganga dan heran-heran. Bangsa Israel diselamatkan dari Mesir melalui para perempuan, melalui para bidan yang sebetulnya, sudah kalau lihat alasannya para bidan ini kan agak kurang kreatif kan ya. Gimana sih ditanya sama Firaun? Saya suruh kamu bunuh loh. Oh gini, tuanku Firaun, bayi orang Ibrani tidak sama seperti bayinya orang Mesir. Firaun orang Mesir, Bosan. Dikatakan seperti itu sudah nyinggung perasaan begitu kan ya. Ngawur juga ini bidan ini kurang kreatif gitu kan ya. Tidak seperti bayinya orang Mesir, tapi orang Ibrani itu kuat-kuat. Sebelum saya tolong orang Ibrani sudah bersalin duluan begitu. Loh, ini alasannya kan nggak masuk akal, alasan konyol nih. Bidan-bidan yang agak sedikit kurang kreatif, tapi mereka berani, Bosan. Mereka setidaknya berani untuk merisikokan nyawanya sendiri di hadapan Firaun. Disuruh sama Firaun melanggar itu kan apa-apaan, Bosan. Disuruh sama Firaun berani melanggar pada waktu itu. Wih, jangankan disuruh bunuh orang Ibrani, Bosan. Orang-orang pada waktu itu kalau disuruh oleh Firaun makan, disuruh datang, nggak datang saja bisa mati, Bosan. Apalagi disuruh bunuh bayi-bayi Ibrani yang menjadi ancaman militer ke depan, Bosan. Dan dia nggak mau. Ini kan seperti kontra seluruh strategi militernya Mesir. Menakutkan sekali. Bidan-bidan ini berani meresikokan nyawanya, meskipun kayaknya mereka IQ-nya agak sedikit kurang tinggi begitu kan ya, sehingga mereka cuma bisa keluarkan alasan-alasan yang agak sedikit konyol seperti ini. Bayi orang Ibrani kuat-kuat, nggak seperti orang Mesir. Sebelum saya datang sudah keluar sendiri, mereka bersalin sendiri. Tapi mereka berani meresikokan nyawanya, Bosan. Tapi kita, Bosan, kita bukan punya bidan-bidan yang tidak kreatif, yang meskipun tidak kreatif tapi berani untuk meresikokan nyawanya. Kita punya Yesus Kristus, Bosan, yang mana melalui salibnya dia bukan meresikokan dirinya, tapi dia betul-betul mati loh. Dia bukan menerima ancaman untuk dihukum mati, dia betul-betul mati, Bosan, untuk keselamatan saudara dan saya. Oleh karena itu, Bosan, kalau kita punya Tuhan dengan reputasi sedemikian, tidakkah cerita di dalam Kitab Keluaran ini semestinya akan menjadi satu buah kekuatan yang besar sekali dalam kehidupan kita? Maka hal ini menguatkan kita untuk sekali lagi berani menengok ke belakang. Saya diciptakan dengan tujuan apa? Lihat dalam Kitab Kejadian, gambar dan rupa Allah. Saya dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya percaya di dalam keselamatan Tuhan sudah jaminkan segala sesuatunya, maka saya bisa menjalani kehidupan saya dengan stabil. Kitab Keluaran tidak menjanjikan bahwa kehidupan mereka nanti akan enak, Bosan. Di dalam perjalanan padang gurun kehidupan mereka itu tidak banyak yang tidak enak, Bapak. Sekali lagi Kitab Keluaran tidak menjanjikan bahwa kehidupan mereka itu tidak
tidak akan menemui kesulitan dan sebagainya. Akan ada banyak kesulitan, tetapi tidak akan pernah ada Tuhan meninggalkan mereka. Ada Tuhan yang meskipun tidak kelihatan, saat ini setidaknya, nantinya ke belakang jadi lebih kelihatan gitu. Saat ini sangat tidak kelihatan, tetapi Tuhan tetap ada di belakang itu. Meskipun yang kelihatan hal yang lain, tapi Tuhan tetap ada di antara mereka. Ini reputasi Tuhan yang kita punya. Semestinya kita bisa menjalankan kehidupan kita yang penuh dengan kestabilan karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami panjatkan segala syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang punya reputasi demikian panjang sebagai Allah yang setia, mencipta, memelihara, menebus, dan menyucikan kami senantiasa hingga saat ini. Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau menciptakan dari ketiadaan. Engkau memelihara melalui cara-cara yang paling tidak mungkin. Engkau menyelamatkan bangsa Israel melalui kelemahan para bidan, kelemahan para perempuan itu. Tetapi Engkau menyelamatkan kami Tuhan melalui kematian Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Hal ini Tuhan memberikan kepada kami satu buah kesadaran dan satu buah kepercayaan yang penuh bahwa kami menerima satu buah kehidupan yang penuh dengan jaminan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan segala syukur dan doa kami. Amin.